Terjadi pertukaran lagi. Mitsuha bangun dengan meraba-raba teteknya lagi. Yatsuha melihatnya dan berkata, "Kau menyukai payudaramu ya? Ayo cepat bangun." Nenek dan Yatsuha menunggu Mitsuha di meja makan sambil menonton TV, memberitakan terlihatnya meteor yang bergerak dari timur ke barat, mengikuti matahari terlihat mendekati bumi. Melihat Mitsuha sudah bersiap, mereka bertiga pun berangkat ke Dewa Kuil yang letaknya di atas bukit. Di tengah perjalanan, nenek menjelaskan tentang Musubi. Musubi adalah sebutan dewa penjaga kuil ini. Musubi juga mempunyai arti yang dalam dan luas. Mengikat benang adalah Musubi. Berhubungan dengan orang lain juga Musubi. Waktu yang mengalir adalah Musubi. Semua itu adalah kekuatan dewa. Jadi ikatan benang yang kita buat semua itu adalah seni dari dewa yang menggambarkan waktu mengalir itu sendiri. Mereka bersatu berputar saling mengikat, kadang terurai rusak lalu terhubung lagi. Itulah Musubi atau simpul. Sampailah mereka di kuil Miyamiju dan meletakkan kunci Kamisake. Mereka bertiga pun pulang dan terhenti di tengah jalan pegunungan. Melihat pemandangan begitu indah. Tiba-tiba nenek mengatakan, "Mitsuha, kau bermimpi." Tiba-tiba Taki kembali ke tubuhnya dan terbangun. Tanpa sebab air matanya mengalir. Ia tampak keheranan. HP-nya lalu menerima pesan dari Okodera Senpai yang mengatakan hampir sampai. Rupanya saat Mitsuha berada di tubuh Taki, ia membuat janji kencan hari ini dengan Okodera Senpai. Ketemuan di stasiun pada pukul 10.30. Saat kencan, Taki tampak tidak menikmatinya dan kebingungan apa yang harus dia lakukan. Okodera Senpai juga merasakan sifat-sifat Taki tidak seperti yang kemarin. Di akhir kencan, Okodera Senpai mengatakan, "Kau dulu menyukaiku kan? Tapi sekarang sifatmu agak berbeda." Taki menjawab dengan malu-malu, "Bukan begitu." Mereka pun berpisah. Taki melihat diarenya lagi, dan tertulis malam ini akan terlihat komet yang jatuh. Taki tidak mengerti maksud catatan diarenya. Di sisi lain, bayangkan kalau Taki dan Okodera akan menikmati kencan mereka hari ini. Saat bersiap ke sekolah, tanpa sebab air mata Mitsuha menetes dengan sendirinya. "Aku kenapa?" Mitsuha berucap. Malam harinya, Mitsuha berencana menghadiri festival musim gugur bersama Teshi dan Yasaka. Saat Mitsuha datang, mereka tampak terkejut dengan penampilan rambut pendek Mitsuha. Lalu mereka bertiga pun berjalan dan terhenti memandangi langit. Tampak meteor berjatuhan dari atas kepala mereka. Dan semenjak saat itu terjadi, Taki dan Mitsuha tidak pernah bertukar tubuh lagi. Hari-hari Taki ia lalui seperti biasa. Ia menggambar pemandangan pedesaan Itomori yang selalu terngiang di kepalanya. Ia pun memutuskan untuk pergi menemui Mitsuha, berbekal gambarannya yang nanti menjadi petunjuk. Setibanya di stasiun, rupanya Taki kaget. Tsukasa dan Okodera Senpai diam-diam sudah menunggunya dan ikutlah mereka. Bertanya dari tempat ke tempat dan tidak menemukan yang mereka cari. Awalnya Taki menyerah karena belum ketemu juga. Setiba mereka di rumah makan, ibu pemilik warung mengenali gambaran Taki. Ia mengatakan itu adalah kota Itomori. Mereka pun diantar ke sana, dan Taki seolah tidak bisa menerima apa yang dia lihat. Kota Itomori adalah kota yang hilang 3 tahun lalu, yang diakibatkan meteor yang jatuh, menelan 500 korban jiwa, termasuk Yasaka, Teshi, dan Mitsuha. Taki berpikir selama ini mungkin ia hanyalah berimajinasi, atau jangan-jangan hantu yang mendatanginya. Saat malam tiba ia di penginapan, ia berterima kasih kepada Okodera Senpai yang menemaninya sejauh ini. Okodera menanyakan gelang yang dipakai Taki. Ia menjelaskan bahwa ini gelang aliran waktu. Ia teringat akan kuil Miyamiju. Saat Taki tertidur, ia dikagetkan dengan suara Mitsuha yang memanggilnya. Dan ia bergegas berangkat ke tempat kuil Miyamizu. Ia menuliskan secari kertas agar Okodera Senpai dan Tsukasa pulang terlebih dahulu. Ia akan menyusul.
Sesampainya di kuil Miyamiju atau alam akhirat, di sana tersimpan sake kuci kamisake milik Yotsuha dan Mitsuha. Taki pun meminum milik Mitsuha. Tiba-tiba ia terpeleset dan seolah-olah masuk ke waktu masa lalunya Mitsuha. Ia menyaksikan saat Mitsuha dilahirkan, beranjak menjadi anak-anak, ibunya meninggal hingga saat meteor itu menimpa mereka. Taki mencoba mengasih tahu Mitsuha dari aliran waktu, tapi Mitsuha tidak dapat mendengarnya. Saat tubuh Taki terhempas ke lantai, ia pun terbangun di masa lalu ke tubuh Mitsuha. Sebelum meteor itu terjatuh pada pagi harinya, ia bangun dengan pegang-pegang teteknya lagi, sambil menangis mengatakan, "Yotsuha, adikku." Yotsuha nampak ketakutan akan hal itu. Ia mengadukan ke neneknya bahwa kakaknya sudah gila. Saat Mitsuha bertemu neneknya, nenek mengetahui bahwa di tubuh Mitsuha sekarang bukanlah dirinya. Nenek bercerita bahwa setiap keturunan Miyamiju pasti mengalami apa yang dialami Mitsuha, yaitu pertukaran tubuh dengan orang lain. Ia pun dulu juga begitu. Taki yang berada di tubuh Mitsuha mengasih tahu neneknya kalau itu semua pertanda pemberitahuan bahwa akan terjadi komet jatuh di daerahnya. Ia mengatakan malam ini akan terjadi komet jatuh, namun nenek tidak percaya. Sesampainya di kelas, ia memberitahukan ke teman-temannya bahwa malam ini mereka semua akan mati. Tidak ada yang mempercayainya kecuali Yasaka dan Teshi. Mereka bertiga pun menyusun rencana agar semua masyarakat dapat terselamatkan. Mereka akan membuat bom dan meledakkannya, lalu membajak siaran Toa untuk mengevakuasi warga ke sekolah. Yasaka bagian yang menyiarkan warga, Teshi bagian yang akan meledakkan, sedangkan Mitsuha yang akan bertemu wali kota untuk mengasih tahu. Karena wali kota adalah ayahnya, Yasaka berpikir ini hanyalah imajinasi mereka. Namun Teshi mengatakan bahwa area danau yang terbentuk di desanya merupakan meteor yang jatuh ribuan tahun lalu. Namun saat Mitsuha mengatakan ke ayahnya, malah ia dicaci maki dan akan dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Mendengar hal itu, ia marah dan mencekik kerah baju ayahnya. Lalu ia pergi meninggalkan ayahnya. Di jalan ia bertemu anak-anak dan menegurnya agar meninggalkan kota Itomori pada malam hari. Dan ia juga mengingatkan Yotsuha agar meninggalkan kota sebelum malam hari tiba bersama neneknya. "Kakak ini aneh, kemarin ke Tokyo," kata Yotsuha. Ia teringat dirinya yang ada di kuil Miyamizu. Saat Yasaka dan Teshi menghampirinya, ia meminjam sepedanya. Ia pun bergegas ke kuil menemui Mitsuha yang berada di tubuhnya. Mitsuha yang berada di tubuh Taki terbangun dan nampak kebingungan. Tiba-tiba Taki datang dengan mengayuh sepedanya dan teringat akan masa lalu Mitsuha yang dulu ke Tokyo menyapanya dan memberikan gelang. Dan saat matahari terbenam, mereka pun saling bertemu dan kembali ke tubuh masing-masing. Mereka membahas segala hal yang mereka alami. Taki memberitahukan akan terjadinya komet jatuh mengenai desa mereka. Dan Mitsuha pun bergegas kembali ke desa untuk melanjutkan rencana yang telah dibuat mereka. Tiba-tiba Taki lupa nama Mitsuha. Sekeras apapun ia berusaha mengingatnya namun tetap lupa. Kembali ke Mitsuha yang bergegas menemui Teshi untuk meledakkan gardu listrik di kota Itomori dan melanjutkan rencana evakuasi warga. Sementara Yasaka mengumumkan di Toa kepada warga untuk bergegas ke SMA melakukan evakuasi. Di tengah-tengah pengumuman yang ia siarkan, ia ditangkap oleh pihak keamanan. Dan pihak keamanan mengumumkan untuk tetap bertahan kepada warganya dan tidak usah tergesa-gesa. Masyarakat sudah banyak berjalan ke arah SMA dan juga tetap ada yang di rumah. Nampak Teshi yang sudah pasrah saat ditangkap oleh ayahnya dan hanya bisa berharap kepada Mitsuha. Saat ia hendak diamankan, komet terlihat terbelah menjadi dua yang menimbulkan meteor jatuh di arah mereka. Berita-berita malam itu semua menyiarkan tentang komet yang jatuh. Saat Taki makan malam bersama ayahnya, ia melihat berita yang memberitakan komet jatuh. Ia keluar rumah untuk melihat secara langsung. Mitsuha yang berlari menuju kantor ayahnya dan meminta ayahnya mengevakuasi warga. Hingga akhirnya meteor pun terjatuh.
mengenai kota Itomori. Diperlihatkan Taki yang berada di kereta api kaget melihat wanita yang mengikat rambutnya di belakang, yang berada di luar kereta api. Perasaannya seperti mengenali sosok itu. Taki pun sampai di tempat perusahaan untuk melamar pekerjaan. Ia mendapatkan beberapa kali penolakan dari pihak perusahaan. Di waktu melamar pekerjaan, ia sempatkan waktu untuk nongkrong bersama Takagi dan Tsukasa. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, pesan Okodera Senpai masuk. Mereka pun bertemu dan membicarakan bahwa mereka pernah pergi bersama ke Itomori 5 tahun yang lalu. Taki menjelaskan yang ia ingat saat ke Itomori. Ke sana bertiga dan entah selisih paham, Tsukasa dan Okodera Senpai pulang terlebih dahulu. Ia tertidur di gunung, dan entah kenapa Taki berpikir ia terlibat dalam bencana komet yang sebagian menghancurkan kota Itomori. Dan ajaibnya tidak ada satupun warga yang menjadi korban. Mereka semua dievakuasi di gedung SMA. Dan karena kebetulan pada saat itu ada himbauan ledakan, sehingga warga berada di zona aman. Berita keberuntungan dan kebetulan pun banyak beredar. Entah kenapa berita-berita itu menarik perhatian Taki. Dan ia selalu merasa ada sesuatu yang ia cari selama ini. Keesokan paginya di dalam kereta, ia melihat sesosok yang ia cari selama ini berada dalam kereta seberang. Mereka berdua saling tatap dan nampak seperti ada sesuatu yang mereka kenali. Mereka keluar kereta dengan berlari berharap dapat bertemu. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dan saling tatap tanpa tegur sapa. Taki pun menolehnya dan memberanikan diri untuk menyapanya. Ano, apakah kita pernah bertemu? Tanpa sebab air mata mereka pun keluar dengan sendirinya. Mereka saling bertanya nama Ewa dan film pun berakhir.